warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Apri Salma dengan NIM 2042302555. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Telaah Kurikulum MI atau SD yang diampu oleh Ibu Rima Meslita SI MPD. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil telaah mengenai perubahan kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka, telaah terhadap modul ajar dan buku teks, serta contoh implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang dapat diterapkan di jenjang madrasah ibtidaiyah maupun sekolah dasar. Baik, tanpa lama-lama, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Sebagaimana kita ketahui, kurikulum merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik, pemerintah melakukan penyempurnaan dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka agar pembelajaran lebih fleksibel, relevan, dan berpusat pada peserta didik. Pada kurikulum 2013, pembelajaran berpedoman pada kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD dengan fokus pada penyelesaian materi, sedangkan pada kurikulum Merdeka, pembelajaran menggunakan capaian pembelajaran atau CP yang dijabarkan menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP. Sehingga guru memiliki keleluasan dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Perbedaan lainnya terletak pada beban belajar. Kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pencapaian kompetensi dan penguatan karakter melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, bukan hanya pada penyelesaian materi pembelajaran. Di madrasah ibtidaiyah, kurikulum Merdeka tetap mengakomodasi nilai-nilai keislaman melalui mata pelajaran keagamaan seperti Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, SKI, dan bahasa Arab, serta melalui pembiasaan karakter yang sejalan dengan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Dengan demikian, kurikulum Merdeka merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013 yang memberikan fleksibilitas kepada guru dalam mengelola pembelajaran sekaligus menekankan pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman di madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya, saya akan melakukan telaah terhadap modul ajar yang saya gunakan. Modul ajar ini disusun untuk mata pelajaran matematika kelas 4 fase B pada materi piktogram dan diagram batang. Dalam telaah ini, saya akan menjelaskan 5 komponen utama, yaitu capaian pembelajaran atau CP, alur tujuan pembelajaran atau ATP, tujuan pembelajaran atau TP, pembelajaran berdiferensiasi, dan asesmen yang terdapat dalam modul ajar. Komponen pertama adalah capaian pembelajaran atau CP. Pada modul ini, capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah pada akhir fase B. Peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang. CP merupakan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik pada akhir fase pembelajaran dan menjadi dasar dalam penyusunan seluruh kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, ATP berfungsi sebagai penghubung antara CP dengan tujuan pembelajaran, sehingga pembelajaran berlangsung secara runtun dan terarah. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran atau TP. Pada modul ini terdapat 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu membuat diagram batang dari data dalam bentuk tabel, gambar, atau piktogram dengan benar. Kedua, peserta didik mampu mempresentasikan hasil LKPD di depan kelas dengan percaya diri. Tujuan pembelajaran ini menunjukkan bahwa peserta didik tidak hanya menguasai aspek kognitif saja. Tujuan pembelajaran ini menunjukkan bahwa peserta didik tidak hanya menguasai aspek kognitif saja, tetapi juga keterampilan dan mengkomunikasikan hasil belajar. Selanjutnya, pada modul ajar ini juga telah diterapkan pembelajaran berdiferensiasi.
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, kesiapan, dan kemampuan peserta didik. Pada modul ini terdapat 3 bentuk diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Pada diferensiasi konten, materi piktogram atau diagram batang disajikan melalui berbagai sumber belajar seperti buku siswa, video pembelajaran, slide presentasi, LKPD, media yang konkret berupa papan diagram atau PADI. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih mudah memahami materi sesuai dengan karakteristik belajarnya. Pada diferensiasi proses, guru terlebih dahulu memetakan kesiapan belajar peserta didik menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok mahir, berkembang, dan kelompok yang perlu bimbingan. Peserta didik yang mahir diberikan kesempatan belajar secara mandiri dan dapat menjadi tutor sebaya. Peserta didik yang berkembang memperoleh scaffolding atau bimbingan melalui pertanyaan pemandu. Peserta didik yang perlu bimbingan mendapatkan pendampingan secara lebih intensif dari guru. Pada diferensiasi produk, peserta didik menunjukkan hasil belajarnya melalui penyelesaian LKPD, membuat diagram batang berdasarkan data yang diberikan, serta mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Produk tersebut kemudian dinilai menggunakan rubrik penilaian keterampilan yang telah disiapkan dalam modul. Komponen terakhir yang saya telaah adalah asesmen. Pada modul ajar ini digunakan 2 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen formatif. Asesmen diagnostik dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, sehingga guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, asesmen formatif dilakukan selama dan di akhir pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, penilaian juga mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui observasi tes tertulis, serta penilaian terhadap hasil kerja peserta didik. Dengan demikian, asesmen pada modul ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran peserta didik. Berdasarkan hasil telaah yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa modul ajar ini telah memenuhi komponen utama dalam kurikulum Merdeka. Hal tersebut terlihat dari adanya capaian pembelajaran yang menjadi dasar penyusun pembelajaran, kemudian dijabarkan ke dalam alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang jelas. Selain itu, modul ini juga telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui diferensiasi konten, produk, dan proses, serta menggunakan asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Oleh karena itu, modul ajar ini sudah mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan karakteristik dan prinsip kurikulum Merdeka. Selanjutnya, saya akan melakukan telaah terhadap buku teks matematika kelas 4 kurikulum Merdeka, khususnya pada bab 6 yang membahas materi piktogram dan diagram batang. Buku ini disusun secara bertahap, dimulai dari kegiatan mengamati, beraktivitas, berlatih, hingga uji kompetensi. Penyajian materi seperti ini membuat peserta didik tidak hanya menerima materi dari guru, tetapi juga aktif mencari, mengolah, dan memahami informasi melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Pada telaah buku ini, saya memilih salah satu contoh soal HOTS yang terdapat pada bagian uji kompetensi nomor 1. Pada soal tersebut, peserta didik diberikan data jumlah benda yang ada di atas meja. Selanjutnya, peserta didik diminta menyajikan data tersebut ke dalam 3 bentuk, yaitu piktogram, diagram batang mendatar, dan diagram batang tegak. Menurut saya, soal ini sudah termasuk soal HOTS atau High Order Thinking Skill. Hal ini karena peserta didik tidak hanya diminta mengingat pengertian piktogram dan diagram batang, tetapi harus memahami data yang diberikan terlebih dahulu.
Kemudian menganalisis data tersebut, lalu menentukan cara penyajian yang tepat ke dalam 3 bentuk diagram yang berbeda. Dalam penyelesaian soal ini, peserta didik menggunakan kemampuan berpikir pada level yang lebih tinggi. Mereka harus menganalisis informasi yang telah tersedia, menerapkan konsep yang telah dipelajari, serta menyajikan data dengan benar dan teliti. Jadi, peserta didik tidak hanya menghafal materi saja, tetapi benar-benar memahami dan mengaplikasikan konsep dalam penyelesaian masalah. Selain itu, melalui soal ini, peserta didik juga belajar mempresentasikan data yang telah disajikan. Mereka dapat mengetahui data yang paling banyak dan paling sedikit, membandingkan jumlah setiap kategori, serta menarik informasi berdasarkan diagram yang dibuat. Kegiatan seperti ini mampu melatih kemampuan berpikir kritis, kemampuan menganalisis, keterampilan, dan pemecahan masalah, yang merupakan karakteristik utama pada soal HOTS dalam kurikulum Merdeka. Berdasarkan hasil telaah tersebut, saya menyimpulkan bahwa buku teks matematika kelas 4 kurikulum Merdeka telah memuat aktivitas dan soal yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa buku teks tidak hanya berfungsi sebagai sumber belajar, tetapi juga menjadi sarana untuk melatih peserta didik berpikir kritis, kreatif, dan mampu menerapkan konsep matematika dalam kehidupannya sehari-hari. Berdasarkan hasil telaah yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa modul ajar dan buku teks yang saya gunakan telah sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka pada modul ajar. Capaian pembelajaran diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran dan kemudian dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran yang jelas. Modul juga telah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi melalui diferensiasi konten, proses, dan produk, serta menggunakan asesmen diagnostik dan asesmen formatif untuk mengetahui kemampuan awal dan karakteristik peserta didik. Sementara itu, pada buku teks matematika kelas 4, khususnya pada materi piktogram dan diagram batang, kegiatan pembelajaran telah dirancang secara bertahap melalui kegiatan mengamati, beraktivitas, berlatih, dan uji kompetensi. Selain itu, buku juga memuat soal-soal yang melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Karena peserta didik tidak hanya diminta mengingat konsep, tetapi juga menganalisis data, menyajikan data, dan bentuk diagram, serta menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Berdasarkan telaah tersebut, saya menilai bahwa modul ajar dan buku teks saling mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran. Keduanya telah dirancang agar peserta didik tidak hanya memahami konsep matematika, tetapi juga mampu berpikir secara kritis, aktif, dan terampil dalam menyajikan serta menafsirkan data sesuai dengan karakteristik pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian saya. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai hasil telaah kurikulum, modul ajar, dan buku teks pada materi piktogram dan diagram batang. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.